Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim wa ashrafil qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida as-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, puja serta puji marilah kita bersama-sama kita haturkan dan kita panjatkan kepada Rabbi. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh ini kita semua dapat kembali melaksanakan salah satu bagian daripada ibadah kita, keistiqomahan kita dalam melaksanakan thalabul ilmi, di mana thalabul ilmi ini termasuk bagian daripada kewajiban yang mesti kita jalankan, kita lakukan. Hadirin yang rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa selamanya selimpah curah kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yang nabiyana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in hingga sampai pada kita semua. Mudah-mudahan kelak dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui sholawat kepada beliau, kemudian kita menyebut-nyebut namanya, bahkan kita mencintainya, insya Allah bahwa orang yang kita akan bersama di surga beserta orang-orang yang kita cintai. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak lupa pula mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita yang sedang sakit, yang sedang talab ilmi, yang punya hajat, yang punya maksud, semuanya ada dalam kebaikan, dalam ijabah dan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Pada kesempatan ini berkaitan dengan kemarin berwudu, kemudian selesai wudu dan doa-doa di dalam wudu. Pada hari ini masuk pada fase berkaitan dengan adzan, bahkan fadilah adzan. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan adzan ini, bahwa andai kata setiap manusia itu tahu berkaitan dengan panggilan atau seruan adzan atau kemuliaan bagi orang yang memanggil adzan, dan keagungan serta kemuliaan bagi orang yang sholat yang berada pada shaf awal, maka mereka pasti akan berlomba-lomba dan akan meninggalkan apapun untuk mendapatkan untuk mendapatkan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada satu keutamaan yang sangat luar biasa yang jarang orang atau jarang kita melakukannya, atau jarang kita menemukannya, atau jarang kita mengejarnya. Tetapi kalaulah andailah kita tahu bahwa keutamaan tersebut itu dapat kita raih, maka tentu orang-orang ketika yang berlotre atau yang kegiatan apapun pasti akan ditinggalkan untuk meraihnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam surah Fussilat ayat 33
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Bahwa tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada mimman da'a ila Allah, daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, wa 'amila sholihan, kemudian dia mengerjakan amal yang soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia bakti bahwa dia itu melakukan amal yang soleh, dan dia berkata bahwa aku termasuk orang-orang yang pasrah, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada Fussilat ayat 33 itu, satu, dia perkataannya itu menyeru kepada Allah, yang kedua dia mengerjakan amal yang soleh, yang ketiga dia mengatakan bahwa aku itu tunduk patuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga kategori ini orang yang termasuk orang-orang yang akan bahagia atau orang-orang yang akan bahagia. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang disebut di sini mimman da'a, orang-orang yang menyeru kepada Allah. Salah satu bagian mufassir menyatakan bahwa itu adalah orang-orang yang menyeru dengan melakukan azan. Jadi orang yang azan itu adalah orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengajak sholat, mengajak tauhidullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu bentuk ketundukan, sholat itu bentuk kepatuhan, sholat itu bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga bentuk amal soleh. Sholat juga bentuk termasuk orang-orang yang minal muslimin. Bahkan di dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa yang dilakukan itu di dalam sholat itu ibadahku, hidupku, matiku, ibadahku itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika dia mengatakan atau melaksanakan sujud, melaksanakan mengangkat tangan, kemudian mengambil air wudhu, kemudian dia melakukan sholat, itu bentuk ketundukan, kepatuhan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ada orang yang mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, adan, dua, dia beramal soleh. Jadi dia melakukan adan tapi dia juga sholat. Ada juga mungkin orang yang adan tapi tidak sholat. Ada juga yang boleh jadi adan tapi juga sholat tapi tidak bisa adan. Sebab mungkin Pak Ustaz datang ke masjid adan kabeh gitu seperti mata biru kadia kabeh adan barang supaya menang keutamaan gitu. Sebab tidak semua juga orang dapat melakukan adan. Nah, nanti bahwa yang adan itu akan memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-muadzinu atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah. Bahwa orang-orang yang adan itu nanti akan terlihat yang panjang lehernya terhormat di hari kiamat. Jadi akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Maksudnya kedudukan yang mulia di hari kiamat. Orang yang adan itu atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah, akan terlihat, akan nampak saking mulianya nanti di hari kiamat orang yang adan. Jadi kalau orang yang adan itu akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab di akhir zaman itu nanti orang akan ada zaman di mana orang malas untuk melakukan adzan, memanggil adzan, melakukan adzan. Nah, maka orang yang adzan itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-sholati adbara syaitanu wa lahu durratun hatta la yasma' ta'din. Hadirin jamaah rahimakumullah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Di dalam fadilah adzan, ini baru fadilah adzan, keutamaannya, nanti materinya, nanti lafalnya. Bahwa ketika dikumandangkan panggilan untuk sholat, yaitu adzan,
maka adbar syaitanu, setan itu terbirit-birit lari, walau durrotun, sambil kentut. Ya, kan orang mun rawah riwi di bari lulumpatan kan bari mun lulumpatan gitu saking kusieun saking takut bisa jadi berat-berat kan lompat ke itu ka dia bari itu. Bahkan bari pipis bisa jadi teu karasa. Nah, ini setan ketika berkumandang itu setan itu lahu durrotun hatta la yasma'at takdir. Mereka itu lari sampai tidak terdengar suara adzan. Jadi sebenarnya setan itu lari kalau ada suara adzan. Artinya setan itu terbirit-birit dan menjauh ketika ada suara adzan. Makanya konon katanya sering terdengar bahwa ketika masih ada yang adzan itu Dajjal belum keluar. Konon katanya begitu. Mungkin dalam hadisnya apa dia? Itu begitu. Jadi setan ini kalau adzan, kalau terdengar adzan itu terbirit-birit menjauh. Sebab setan itu takut dengan adzan. Nah, maka kalau pengen lihat siapakah setan, maka ketika adzan. Nah, itu ada yang mendekat terhadap suara adzan atau menjauh terhadap suara adzan. Nah, di situ setan itu adbar syaitan walau durratun, sambil terbirit-birit ketika mereka terdengar adzan, hatta la tasma'a, sampai adzan itu tidak terdengar lagi oleh setan. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian adzan itu fadilah daripada adzan itu setan itu akan menjauh. Makanya kalau biasa syukuran rumah yang baru kalau di kampung itu dulu itu rumah itu diberikan adzan, 4 juru nanti adzan, juru ka kaler, ka kidul, ka wetan, ka kulon, itu adzan, 4 orang adzan di situ. Ternyata di sini kalau setan mendengar adzan itu menjauh dari rumahnya, menjauh dari suara adzan itu. Nah, menjauh dari suara adzan itu. Boleh jadi mungkin dulu kenapa dilakukan ketika ada syukuran rumah baru dilakukan adzan, salah satunya bisa jadi karena hadis ini gitu, karena hadis ini. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, saya baca beberapa artikel berkaitan dengan adzan. Itu adzan itu lafalnya dulu ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat berhijrah ke Madinah, kemudian berkaitan dengan waktu sholat, satu dengan yang lainnya itu sudah pada tahu, saling mengetahui, dan belum ada bentuk yang disepakati berkaitan dengan bagaimana pengingat datangnya waktu sholat. Jadi datangnya waktu sholat duhur itu para sahabat sudah pada maklum bahwa ini datang waktu sholat duhur. Nah, ketika di Madinah itu mereka sudah pada berkumpul di masjid. Jadi para sahabat itu sebelum datang waktunya sholat sudah ada di masjid. Itu para sahabat itu seperti itu. Jadi sudah pada duduk di masjid, sudah menunggu datangnya waktu sholat, ingin sholat berjamaah bersama Rasulullah bersama yang lain. Nah, di masjid, datang ke masjid sebelum waktunya itu para sahabat sudah biasa melakukan. Jadi kalau pada zaman-zaman sekarang ada yang datang di masjid sebelum waktunya, itu juga yang dilakukan oleh para sahabat itu seperti itu. Sampai pas ketika datang waktunya sholat adzan, mereka pada sholat, pada berjamaah karena sudah pada waktu itu, sudah pada waktunya. Kemudian Islam itu kan berkembang, tidak hanya di kota Madinah, di kota Yasrib, tetapi berkembang. Nah, dengan perkembangan itu maka Islam itu semakin banyak yang memeluknya dan semakin jauh dari kota Madinah. Mungkin datang juga ke pelosok-pelosok atau ke gunung-gunung atau yang lainnya, sehingga datang waktunya sholat itu kalau hanya mengandalkan saling sama tahu, itu orang-orang tidak akan tahu bahwa sekarang sudah waktunya sholat karena sudah panjang, karena sudah banyak. Nah, maka dari situ
para sahabat itu mengajukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau untuk menandai datang waktunya sholat itu kita gunakan lonceng seperti di gereja. Ada juga yang menggunakan bagaimana kalau kita menggunakan membuat api yang di atas gunung sehingga kelihatan oleh orang-orang. Nah, sebenarnya ide-ide itu ya ditolak. Yang pada akhirnya kemudian ada sahabat juga Umar bin Khattab, bahkan Rasulullah itu bermimpi ada seseorang yang membawa lonceng berbaju hijau. Tetapi ketika lonceng itu oleh sahabat mau dibeli untuk penanda waktu sholat, ternyata dia mengajari lafal adzan. Nah, dia mengajari lafal adzan, sehingga lafal adzan itu diketahui, lafal adzan itu diajarkan oleh orang yang bermimpi tadi. Ternyata Umar bin Khattab juga mimpi yang sama, baginda Rasulullah juga mimpi yang sama, Abdullah juga mimpi yang sama berkaitan dengan lafal adzan itu. Nah, sehingga diajarkanlah, dicarilah orang yang paling baik suaranya, orang yang paling bagus suaranya, yaitu Bilal. Nah, Bilal itu ya orang yang paling baik, paling bagus suaranya, paling baik, paling bagus suaranya berkaitan dengan adzan. Ini diajarkanlah itu adzan, lafal adzan kepada Sayyidina Bilal. Hingga Bilal itu orang yang selalu adzan ketika dia berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah juga pernah adzan satu kali dalam riwayat. Nah, yang selalu adzan itu ya Bilal untuk menandakan atau menandakan datangnya waktu sholat. Suaranya bagus, suaranya terdengar, suaranya merdu dan dapat terdengar oleh seluruh warga yang ada di Madinah. Nah, berkaitan dengan lafal-lafal adzan itu ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, kalau dianalisis yang pertama bahwa adzan itu tadi bahwa adzan itu salah satu definisinya adzan itu adalah satu panggilan, undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafalnya kalimat yang pertama adalah Allahu Akbar. Kalimat adzan yang pertama lafalnya Allahu Akbar ini adalah tangga yang pertama yang menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam lafal adzan. Ini memiliki nilai yang sangat luar biasa, hadirin jamaah rahimakumullah, lafal adzan yang pertama ini, sebab di awal mengatakan atau kalimat yang diucapkan yang pertama adalah Allah dulu, Allahu Akbar, mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah Allahu Akbar, kalimat yang kedua asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah kalimat syahadat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi tadi mengagungkan Allah, kemudian menyaksikan kepada bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, bersaksi meyakini bahwa baginda Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar dibacanya 2 kali. Yang pertama, yang kedua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asyhadu an la ilaha illallah, syahadat yang pertama menyaksikan bahwa tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga lafalnya mengatakan dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu kalimatnya takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat takbir dikumandangkan, artinya bahwa tidak ada yang agung kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga memandang diri lemah. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah ada kalimat inti di situ, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimat inti. Jadi di situ adalah kalimat tauhid, di mana tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat lafal adzan yang ketiga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi nyambung, satu keagungan Allah, kemudian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah kemudian ada jamaah rahimakumullah, setelah itu ada kalimat hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah ini kalimat inti di dalam adzan. Kalimat ini memanggil panggilan untuk melaksanakan sholat. Puncaknya adzan yang pertama itu ada pada kalimat hayya 'alas shalah. Nah, di mana bahwa ketika ada panggilan sholat, di situ menunjukkan satu ada kebutuhan, dua ada inti ibadah di dalam sholat, kemudian yang ketiga ada kewajiban. Jadi orang yang mengumandangkan adzan ingin memberitahu dengan kalimat hayya 'alas shalah itu, di situ ada menunjukkan kebutuhan. Sholat itu adalah kebutuhan. Kebutuhan kita kepada Allah, lakukanlah dengan sholat. Jadi sholat itu bukan, jadi kalaupun sholat ataupun tidak, bagi Allah tidak butuh. Tetapi yang butuh dengan sholat itu adalah kita, bukan Allah. Jadi sholat itu kebutuhan. Makanya kalau orang tidak sholat, berarti dia tidak butuh dengan Allah. Gitu. Begitu juga kalau dia ripuh dalam kebutuhan, susah dalam kebutuhan, maka perbaikilah sholatnya. Usahanya ripuh misalnya, atau karirnya biasa-biasa aja, atau ada yang lain-lainnya belum ada solusi, maka lakukanlah dengan sholat. Karena dengan kalimat hayya 'alas shalah ini menunjukkan salah satu kebutuhan dengan sholat itu. Nah, maka dengan demikian hadirin rahimakumullah, karena sholat adalah kebutuhan, orang tentu akan mencari kebutuhan itu. Kebutuhan rohani, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikannya ya dengan sholat. Artinya orang yang sholat, artinya dia masih butuh dengan kehidupan ini, dia masih butuh dengan Allah, dia masih dengan rezeki, itu butuh. Yang kedua, sholat juga adalah inti ibadah. Inti ibadah, orang boleh jadi berhaji beberapa kali, orang boleh jadi berumrah beberapa kali, tapi ketika pulang dari itu dia tidak sholat. Nah maka apapun bentuknya amalan yang lainnya, kalau sholatnya itu tidak ada, maka nilainya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sholat itu yang pertama, sholat itu adalah memiliki nilai yang pertama. Idza sholuhat sahulat sairu amali, wa idza fasadat sairu amali. Jadi dengan sholat itu, kalau ada sholatnya sholuhat sairu amali, amal-amal yang lainnya itu memiliki nilai dan selamat. Tetapi kalau fasadat, rusak, tidak ada sholatnya, maka fasadat sairu amali, maka amal-amal yang lainnya pun menjadi tidak ada. Maka itulah pentingnya mengajarkan sholat kepada anak, mengajarkan sholat kepada istri, mengajarkan sholat kepada keluarga, suami mengajak sholat kepada keluarga. Di sini inti keselamatan dengan sholat. Sebab sebagus apapun sedekahnya, sebab sebanyak apapun yang dia keluarkannya, sebaik apapun dia berbakti sosial kepada yang lainnya, boleh jadi hanya manfaat untuk itu saja. Tapi kalau tidak ada sholat, kebaikan-kebaikan itu menjadi rusak, jadi tidak bernilai. Nah ini sholat hayya 'alas shalah. Kalimat hayya 'alas shalah di dalamnya ada panggilan inti kebutuhan berkaitan dengan inti ibadah. Jadi inti ibadah adalah sholat. Mengingatkan itu. Jadi kan kalau adzan itu kan panggilan, undangannya, syariatnya manusia yang mengumandangkan, hakikatnya yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang maha besar, yang memberi rezeki, yang mengatur rezeki. Maka kalau ada panggilan itu kemudian kita tidak sholat, sama saja sebagaimana ketika ada panggilan daripada Pak Presiden misalnya, tapi kita tidak datang. Padahal kan dikasih macam-macam kan gitu. Kalau Presiden datang kan ada hadiah, ada macam-macam kan begitu. Atau pimpinan ketika dia manggil itu pasti dia mengasih sesuatu atau memberikan sesuatu yang akan memberikan bahagia. Ini yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita datang memenuhi panggilan itu,
akan ada sesuatu yang akan kita dapatkan dengan setelah memenuhi panggilan itu. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, banyak orang yang jarang menyadari bahwa adan itu gandengan adan teh di sana kan begitu, atau lain hal sebagainya. Justru dengan adan itu mengingatkan kita untuk kembali sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti ibadah. Kemudian hayya 'alas shalah juga menunjukkan kepada salah satu kewajiban. Jadi sholat itu juga merupakan kewajiban. Dalam Al-Quran Al-Zariyat 56 disampaikan kepada kita bahwa diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah itu berarti kan kewajiban. Nah kalau kewajiban, apapun bentuk pekerjaan yang lain harus ditinggalkan untuk melaksanakan kewajiban. Ini dengan sholat. Apapun yang lain jadi tidak bisa digantikan bahwa saya mah teu kudu salat digantian deui ku salamun, enggak bisa. Saya mah teu kudu salat cukup we ngabangun masjid, teu bisa. Saya mah cukup we cukup we dengan wakaf misalkan sabulan sekali atau seminggu sekali kual salat, teu bisa. Tidak bisa diganti sholat itu dengan perbuatan pekerjaan yang lain. Hatta atau bahkan orang yang sakit parah, selama dia ingatannya ada, kewajiban sholat tidak gugur. Itu bedanya. Pak Ustaz, abdi mah cukup we lah digantian we ku duit. Misalnya pada saat bulan 1 juta moal sholat, enggak bisa. Kalau ibadah puasa bisa tidak berpuasa, bisa diganti dengan fidyah bagi yang tidak mampu untuk bisa mengqadha puasa. Kalau haji gugur kewajiban kalau tidak mampu, tidak ada kemampuan. Kalau zakat tidak ada kemampuan untuk bisa mengeluarkan zakat, gugur. Kalau sholat selama ada ingatan di dalam dirinya, selama akalnya tidak hilang, sholat itu, kewajiban sholat itu tidak gugur. Tidak gugur dengan diganti we. Hanya boleh jadi kewajiban berdiri menjadi tidak wajib bagi yang sakit. Yang sakit kemampuannya ya bebas, kemampuannya sambil berbaring, kemampuannya sambil duduk, kemampuannya sambil dengan mainnya mengedipkan mata, tidak gugur. Waduh, Pak Ustaz saya mah sibuk banget nih, lagi sibuk tuh kaboro sholatnya. Nah nanti aja lah, besok juga masih ada. Nggak bisa ditinggalin yang namanya itu sholat. Sebab bentuk ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Ini panggilan adzan inti hayya 'alas shalah. Nah, lalu bagaimana setelah dia sholat? Kewajiban sholatnya dikerjakan, amal sholatnya juga dikerjakan. Termasuk di dalam hayya 'alas shalah ini juga ada makna atau fungsi berkaitan dengan sholat. Di dalamnya ada fungsi ibadah, ada zikir di dalam sholat itu, ada penghapus dosa fungsi sholat itu, ada juga sholat itu tiangnya agama, dan ada juga fungsi pendidikan dan latihan. Jadi panggilan hayya 'alas shalah di dalamnya maknanya banyak. Tadi fadilahnya, ini lafalnya berkaitan dengan hayya 'alas shalah, itu fadilahnya banyak, ada fungsi berkaitan dengan sholat itu. Di dalamnya ada fungsi ibadah, sholat ibadah betul. Di dalam sholat ada fungsi dzikir betul. Aqimis sholat al-dzikri, bahwa untuk mengingatku itu dengan sholat. Jadi sholat itu salah satu bagian daripada untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada fungsi penghapus dosa. Orang yang sholat itu juga akan menghapus dosa-dosanya. Kemudian sholat juga ada fungsi tiang agama. Orang yang melaksanakan sholat itu berarti dia menegakkan, mengokohkan tiangnya.
tiang agama. Jadi kalau bangunan itu tiangnya bagus, tiangnya kokoh, tiangnya kuat, diperbaiki terus, maka itu berarti dia mengokohkan tiang agama yang ada di dalam dirinya. Tetapi kalau orang meninggalkan sholat, berarti dia telah merusak tiang itu. Jadi dia meninggalkan sholat, maka agama yang ada di dalam dirinya semakin lama akan semakin rusak. Meninggalkan sholat semakin lama akan rusak agamanya. Setelah rusak, apalagi bahayanya berfatwa ke sana kemari tanpa dia melakukan apa yang dia fatwakan, maka nanti akan sesat menyesatkan. Fungsi pendidikan dan latihan dalam sholat itu ada fungsi pendidikan, ada fungsi latihan. Untuk menundukkan ketika sujud itu melatih menghilangkan keagungan, kesombongan yang ada di dalam jiwa, di dalam diri. Otak sombong disujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala diri ini hina, bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun seorang jabatannya presiden menundukkan kepala itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi latihan. Disiplin melaksanakan sholat itu butuh waktu. Pekerjaan masih banyak, tapi sholat juga sama, butuh waktu. Ini butuh kedisiplinan. Maka disiplin seseorang dalam melaksanakan ibadah akan membawa juga kedisiplinan seseorang di dalam bekerja efektif, efisien. Ada orang yang bekerja beres-beres. Ada. Ini pengalaman dia punya jabatan, ya, melihat ya, punya jabatan, punya kedudukan. Tapi kalau punya pekerjaan, ditugasi pekerjaan, pernah beres gitu. Ayah gitu. Ditita pegawai beres kan gitu. Maka boleh jadi kenapa dia demikian, bisa jadi kita lihat aja sholatnya. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi, wala tutiman anfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a wa huwa kana amru furuto. Jadi jangan kau ikuti perintah orang-orang yang hatinya, yang kalbunya anfalna, melupakanku, meninggalkan sholat, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang demikian tidak boleh diikuti? Sebab orang yang demikian itu hawahu, mereka itu watabah, mereka itu mengikuti hawa nafsu. Orang yang sudah melupakan Allah, setelah melupakan Allah kemudian pasti akan diikuti dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka amruhu urusan orang yang melupakan kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya, urusan orang tersebut itu acak-acakan. Orang yang lupa dengan Allah dan mengikuti hawa nafsunya, biasanya apapun tidak akan pernah beres. Dalam bidang politiknya terberes. Tidak sedikit anggota dewan yang ketahuan ketemu misalkan dengan istri simpanannya terberes. Akhirnya rusak karirnya. Politikus menduduki jabatan, ketahuan, maka akhirnya kedudukan dan jabatannya hancur, tidak beres. Begitu juga kan yang kita tonton hari ini, semuanya kan tidak beres. Kenapa? Satu, aghfalna, melupakan Allah. Kedua, hawahu, mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi menurut pemikiran dan otak dia, apa yang dia lakukan adalah benar. Nah, maka orang yang selalu mengatakan bahwa prinsipnya yang dia lakukan itu adalah paling benar, nah itu pasti amruhu furut, urusannya acak-acakan, enggak akan pernah beres. Itu enggak akan pernah beres. Nah, ngurus dirinya aja juga enggak beres itu. Ngurus dirinya aja enggak beres, dengan Allah itu enggak beres. Maka termasuk bagian daripada pendidikan dan latihan itu dengan sholat. Maka kalau ini tidak ada, berarti fungsi sholat itu gagal. Fungsi daripada sholat itu gagal. Jadi fungsi sholat itu ya di dalamnya ada ibadah, ada zikir, ada penghapus dosa, tiang agama, kemudian ada fungsi pendidikan dan latihan. Maka kalau ada sholatnya atau kalau boleh jadi kalau dia sholat, pasti fungsi ini akan berjalan. Nah, kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, ada lagi yang kelima, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Berkaitan dengan hayya 'alal falah,
maka puncak adzan yang paling ideal ini ada kalimat pada hayya 'alal falah, di mana seruan ini adalah bentuk-bentuk marilah kita kepada kebahagiaan, bentuk di mana orang-orang sudah mencapai pada puncak kesuksesan, yaitu ada iman, ada takwa, ada amal soleh, ada taubat dan ada islah. Di sini hayya 'alal falah, orang yang melaksanakan sholat itu diajak hayya 'alal falah untuk mendapatkan puncak kebahagiaan. Orang sholat akan bahagia itu. Jadi orang melaksanakan sholat hayya 'alal falah, marilah kita mencapai pada puncak kebahagiaan. Bahagia itu di dalamnya ada iman, ada takwa, ada amal soleh, ada taubat, ada islah di dalam dirinya. Itu mutiara-mutiara amal kebaikan itu yang akan muncul dari orang yang melaksanakan sholat. Jadi satu panggilan sholat, laksanakan sholat akan mencapai bahagia, akan mencapai falah, akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Dengan apa? Ya dengan sholat. Jadi orang yang tidak sholat bisa jadi tidak sukses atau bisa jadi sukses secara duniawi, tapi dia hanya sukses secara duniawi, secara akhirat dia tidak sukses, tidak bahagia, tidak bahagia. Jadi kebahagiaan itu ketika seseorang sudah mampu melaksanakan keimanannya, melaksanakan amal soleh, menyempurnakan bisa bertobat, bisa mendapatkan kebaikan, tentram hati, tentram jiwa, itu orang yang bahagia, orang yang bahagia. Jadi bahagia dan bahagia tidak diukur dengan seberapa banyak apa yang dia miliki, tetapi seberapa banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari jamaah hukumullah di dalam sholat subuh ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Kalimat as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berselimut, orang-orang yang masih tidur, bahwa kenyenyakan Anda di dalam tidur, kenyamanan Anda di dalam tidur, kenikmatan Anda ketika bertidur, masih ada yang lebih baik daripada tidur itu. Kenyamanannya itu bukan diganggu, kenyamanan itu ada yang lebih baik daripada kenyamanan itu. Apa itu? Ketika seseorang yang tidur mampu bangun di malam hari melaksanakan ibadah sholat tahajud misalnya, itu lebih baik daripada tidur. Tahajud memang susah bagi yang susah, tapi bagi yang niat dan sudah istiqomah tidak akan pernah terhenti itu tahajudnya. Dan tidak terhenti itu ya salah satu bagiannya perlu disiplin dengan melaksanakan ibadah itu, bangun pada malam itu, bangun di waktu malam ketika dia ada panggilan as-sholatu khairum minan naum. Ingin menunjukkan dengan kalimat ini bahwa sholat itu lebih baik daripada kamu tidur terus sampai subuh, sampai pagi. Nah, kalimat as-sholatu khairum minan naum juga menunjukkan bahwa ketika seseorang itu tidur yang nyaman, kenyamanannya itu masih bisa tergain, kenyamanannya itu masih ada yang lebih baik daripada kenyamanan daripada tidur itu. Dengan apa? Dengan sholat. Nah, bahkan di dalam hadis untuk sholat subuh, karena sholat subuh ini ada kalimat as-sholatu khairum minan naum, maka pada kalimat as-sholatu khairum minan naum ada orang yang sholat rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat fajar khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sholat subuh ada sholat sunat sebelum subuh yang disebut dengan sholat fajar. Seseorang yang melaksanakan 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana bisa membangunkan rumah terbaik di surga atau di dunia untuk bangun sholat subuh saja tidak mampu? Bagaimana memberikan kebahagiaan kepada keluarga kalau sholat subuhnya saja juga tidak mampu untuk bangun? Nah, kenapa? Karena kebahagiaan itu dibangun dengan bangunan sholat.
di akhirat kelak itu 2 rakaat itu orang yang paling kaya yang memiliki dunia dan seisinya. Itu orang saking mulianya, saking baiknya 2 rakaat, dan ingin menunjukkan saking baiknya sholat daripada kamu tidur terus gitu. Tetapi orang jarang sadar bahwa sholat itu lebih baik. Jarang sadar orang bahwa sholat itu lebih baik. Yang ada itu ya setan itu akan menggoda. Di satu sisi Rasulullah terus menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan wahyu, tapi di satu sisi setan juga terus istiqomah menggoda, istiqomah menggoda, sehingga ya yang paling enak itu ketika Anda itu ya ambil lagi selimut, apalagi hujan, ambil selimut, tidur lagi, tambah lagi tidurnya, aduh masih nunggu karena tidurnya malam banget di sana. Lebih baik kita tidur terus kata setan. Tidur terus itu kan kata setan. Sebab setan itu selalu menggoda. Nah, sementara Allah menginginkan hamba-hambanya bagaimana orang yang tidur itu juga bangun menghadap kepadaku. Maka dicari sepertiga malam itu. Siapa yang bangun kepadaku, siapa yang sholat kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, siapa yang bertobat kepadaku, maka diampuni dosanya pada sepertiga malam itu. Siapa yang meminta kepadaku, maka diijabah doa-doanya pada sepertiga malam itu. Tapi kalau ini tidak tahu, akan boleh jadi tahu, tetapi tidak melaksanakan, maka ijabah itu bisa jadi jauh, maka doa itu bisa jauh dari kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa positif dipertolong itu juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dengan sholat memanggil kita, ingin memuliakan kita di antara hamba-hamba yang lainnya. Dipilih hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun, atau juga ada apakah sama orang yang sholat dengan tidak sholat? Tentu akan berbeda. Apakah sama derajat orang yang bangun di waktu malam dengan yang tidak bangun di waktu malam? Akan berbeda. Allah ingin mengangkat harkat derajat setiap manusia dengan bangunan sholat ini. Nah, maka kalau meninggalkan sholat itu ya otomatis dia itu telah rusak. Maka boleh jadi apa yang diucapkannya tidak ada pertolongan dari Allah. Kebijakannya tidak manusiawi. Kebijakan bisa kan kalau orang adanya di pemimpin yang keluar dari kebijakan-kebijakan itu ngaco misalkan gitu. Banyak. Kenapa? Lisannya tidak dituntut oleh Allah, lisannya tidak dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah. Nah, dengan sholat bukti ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang tidur lelap pun masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tong tidur lila-lila teuing, tong lelap-lelap teuing. Ayo bangun, segera sujud kepadaku, segera mohon kepadaku, rek diijabah olehku, mau diijabah olehku, mau dikabulkan doa-doamu olehku. Kalau kau tobat akan diampuni dosa-dosamu olehku, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya yang manggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau yang manggilnya yang datangnya malah Israel itu kan selalu mengikuti kita. Aina kuntum yudrikumul maut, bahwa maut itu selalu mengikuti. Jadi ada malaikat Jibril itu selalu ada di pinggir kita. Usia kita bukan semakin bertambah, tapi jatah kita semakin berkurang. Tinggal menunggu waktu saja. Nah, untuk bilang min dalik, kalau kita dalam keadaan maksiat, kita dalam keadaan tidak sholat, ketika malaikat Jibril dicabut, untuk bilang min dalik, diberikan kesempatan sampai hari ini masih hidup, bisa untuk tobat. Diberikan usia sampai 70 tahun, 80, 90 tahun, diberikan waktu untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya dengan sholat. As-salatu khairun minan naum. Tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang yang mendengarkan adzan itu kemudian dia mendengarkan itu kemudian menjadi saksi terhadap adzan itu, maka kita akan menjadi saksi nanti di hari kiamat berkaitan dengan mendengar adzan itu. Nah, ketika kalimat adzan berkumandang, kita juga disunatkan menjawab panggilan adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dijawab juga oleh kita, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an rasulullah dijawab kita oleh kita, asyhadu an rasulullah. Ketika hayya 'ala shalah dijawab oleh kita, la haula wala quwwata
billah salah satunya. Kemudian ketika hayya 'alal falah juga dijawab la haula wala quwwata illa billah. Tapi ketika ada panggilannya kalimat adanya as-sholatu khairum min naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka jawabnya shadaqta wa barokta wa ana dzalika minasyahidin, itu jawabnya. Salah satu bagian daripada reaksi jawaban berkaitan dengan jawaban Anda. Kemudian ketika mengucapkan Allahu Akbar, kita juga sama yang mendengar kalimat Allahu Akbar. La ilaha illallah la ilaha illallah. Setelah itu berdoa setelah adzan. Jadi berdoa setelah adzan. Nah, jawaban terhadap adzan itu hukumnya sunat, dan adzan yang pertama yang didengar oleh dia itu hukumnya sunat. Sunat menjawab adzan. Adzan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang adzan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sini kadang-kadang kalau untuk adzan maghrib itu kan malam Senin, berarti minggu malam Senin, kadang-kadang Isya, kadang-kadang ada adzan subuh, asar, kalau tidak ada orang kan juga kadang-kadang telat kan. Nah, maka dengan adanya kalimat adzan, insya Allah setan semakin terbirit-birit, apalagi kalau ambil wudu kemudian ambil sholat, maka insya Allah setan itu akan menjauh dari kita. Hadirin jamaah hukumullah wa ta'ala ashabuna fil adzan wal imamah ayyuhum afdalu ala bada'ujah. Bahwa antara meningkatkan atau menjadi imam itu keutamaannya itu ada 4 klasifikasi ya. Yang pertama, ulama berbeda pendapat al-annal adzan afdalu, bahwa orang yang adzan itu adalah lebih baik atau lebih utama. Jadi lebih utama adzan daripada menjadi imam. Wasani al-imamah, yang kedua ada yang mengatakan bahwa jadi imam itu adalah lebih utama. Tapi yang ketiga mengatakan bahwa baik adzan maupun imam itu sama saja keutamaannya. Yang keempat, in ulima min nafsi al-qiyam fil imamah wa jama'ah bisalwa ahya afdalu, bahwa ketika kedua-duanya itu terjadi maka adanu afdalu, maka adzan lebih utama. Maka di Jabari Mukumullah keutamaan adzan ini, kalau orang tahu adzan, kemudian kalau tahu orang untuk bisa berjamaah berada pada saf awal, pasti apapun akan ditinggalkan untuk mengambil menjadi posisi untuk adzan atau menjadi posisi berada pada saf awal untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Nah, hadirin Jabari Mukumullah, inilah salah satu bagian daripada berkaitan dengan adzan atau berkaitan dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin ditekankan di sini adalah ada perbaikan pada diri kita, ada perbaikan pada jiwa kita, bagaimana kita mensikapi terhadap adzan itu. Ya, kalau adzan sebaiknya kita dijawab dan kemudian kita mengijabah dan kita melaksanakan salah satu bagian daripada panggilan adzan itu, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau ada adzan, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Kalau bisa ya di masjid diutamakan, diusahakan selama kita ada selama kita bisa. Kadang-kadang kalau ada darurat yang nggak bisa ditinggalkan, bisa berjamaah sekali-kali, misalkan untuk selama itu ada nilai baiknya, misalkan untuk mendidik, keutamanya tetap di masjid. Tapi kalau dulu selama corona itu ya orang-orang pada di rumah, mendidik anak dan istrinya sholat berjamaah di rumah. Kalau sekarang coronanya mudah-mudahan sudah tidak ada, selama tidak ada pemberitaan. Ada sih beritanya, ada beritanya. Karena dunia pendidikan pun sekarang sudah mulai pada offline. Kehidupan kita mulai seperti normal kembali. Kehidupan kita akan semakin disibukkan pula. Maka jangan lupa ketika adzan itu menginginkan sholat, Allah masih sayang kepada kita yang mendengar adzan ada panggilannya. Kemudian dia melaksanakan panggilan itu, berarti di qalbunya ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga orang yang mendengarkan adzan tapi tidak mendengarkan sholat. Adzan ada, anti sholat iya gitu kan. Itu berarti di dalam qalbunya tidak ada pulsa, tidak ada iman, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang ketika kita telepon juga yang sama-sama ada pulsanya pasti akan nyambung. Ada panggilan adzan tapi tidak melaksanakan sholat, berarti tidak ada Allahnya di situ. Nah, ada juga, tapi
tapi yang lelet banget gitu kan, batur mah udah 5G, ini masih kene 2G kan, saji kan gitu, atau 1G, 2G, 3G kan gitu. Orangnya sudah pada di mana gitu. Ada panggilan tapi nyambungnya lama gitu. Oh itu berarti lola kan, loadingnya lama. Ibarat HP masa lalu kan gitu ya. Lola banget kan gitu. Baru geus akhir-akhir rek habis sholat kakara sholat ya. Habis waktu sholat kakara sholat. Oh berarti antara panggilan nyambung dan panggilan karena kolbun ada yang begitu. Ada yang pengen langsung tuk tak gitu kan, karena ini sudah pakai 5G panggilan AU langsung tuk tak, ada panggilan ada langsung dia mengerjakan sholat kan gitu. Ada juga yang panggilan sholat itu ini masih kena 3G, orang sudah 4G ini masih 3G belum nyambung kan, lain mah orang lain sudah pada buka data apa ada gitu mah baru ada kakara sholat. Ada yang begitu. Itu kan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen diutamakan kepada Allah Subhanahu wa taala, utamakanlah Allah Subhanahu wa taala, kita akan diutamakan. Begitu juga kita, kalau kita mengutamakan seseorang, misalkan dunungan, apapun yang diminta oleh dunungan itu dilakukan terus, pasti dunungannya kauran. Begitupun kita terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengutamakan panggilan Allah itu, maka pasti kita juga akan diutamakan oleh Allah. Rezekinya oleh Allah siapkan, kesehatannya Allah siapkan, kesolehan anak-anaknya Allah siapkan. Itu pasti ku Allah disiapkan kalau kita mengutamakan Dia. Nah tentu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung kita ingin seperti apa dengan Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal ibadah kita. Allah juga suka dengan yang mendengar, tapi juga amalnya Allah sangat tunggu amal ibadahnya, prakteknya. Nah maka hadirin rahimakumullah, adan ini adalah panggilan, adan ini adalah pengingat, mengundang, mengingatkan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adan sudah selesai, kemudian orang melaksanakan hayya 'ala shalah, intinya memanggil adan untuk sholat. Maka orang yang baik sholatnya maka akan mendapatkan hayya 'alal falah, mendapatkan kebahagiaan. Orang yang tidak sholat tidak mendapatkan kebahagiaan. Pada hakikatnya itu orang sholat menguatkan agamanya, orang meninggalkan sholat merusak dan menghancur agamanya. Nah itu kedudukan daripada bagian adan yang hubungannya dengan sholat. Masih banyak hadis-hadis yang lain, untuk sementara segitu dulu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kemudian disampaikan selanjutnya